Selamat malam Tribuners dan Tribuners, sejumlah berita terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita pertama. Umat Hindu Maluku gelar pawai ogoh-ogoh di Ambon. Umat Hindu di Provinsi Maluku menggelar pawai ogoh-ogoh dalam rangka acara perayaan Hari Raya Nyepi tahun Saka 1945. Pawai ogoh-ogoh ini dimulai dari titik awal Gong Perdamaian Dunia di Ambon, Jalan Slamet Riyadi, Selasa 21 Maret 2023. Pantauan tribunambon.com, ada dua jenis ogoh-ogoh yang diikutsertakan dalam pawai umat Hindu yang baru kembali digelar pasca pandemi COVID-19 ini, yakni ogoh-ogoh merah dan ogoh-ogoh hitam. Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Maluku, Dr. Iwayan Sutapa, mengatakan pelaksanaan pawai ogoh-ogoh ini untuk membersihkan kota Ambon dari unsur-unsur negatif. Sebelum pawai ogoh-ogoh, umat Hindu juga melaksanakan pencaruan atau tawur agung. Lanjut Iwayan, usai perayaan Nyepi, masyarakat Muslim di Maluku juga memasuki bulan puasa, sehingga Iwayan berharap dari pawai ogoh-ogoh dan pencaruan ini, umat Muslim bisa menjalankan ibadah puasa dengan lancar. Diketahui dalam pawai ogoh-ogoh juga diisi tarian cendrawasih dan cakalele. Pawai ogoh-ogoh dimulai dari Gong Perdamaian Dunia Ambon menuju kantor Polda Lama, Batu Meja, berlanjut Uri Mesing, Trikora, Petak 10, turun ke Polresta Ambon dan Pulau-Pulau Lease, turun ke Waihaong, Ayapati, dan kembali ke Gong Perdamaian. Berisi atma jiwa roh yang direbus karena kesalahannya pada waktunya akan menjelma menjadi sang Buddha Irang. Yang widiwasa untuk melakukan penyucian buana alit atau manusia dan buana agung. Letu Imade Adi Asap sebagai Ketua PHDIN dan seluruh anggotanya. Bapak Inyoman Sudiarte kita aturkan kepada ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena hari ini kami Puji syukur kita panjatkan ke yang kami hormati pejabat wali kota Ambon, Bapak Dir Intelkam Polda Maluku. Tribuners, pawai ogoh-ogoh sambut Nyepi di Ambon, 130 personil TNI Polri turut jaga keamanan. Pawai ogoh-ogoh menyambut Hari Raya Nyepi 2023 Tahun Baru Saka 1945 akan berlangsung di kota Ambon. Polresta Pulau Ambon mengerahkan 130 personil gabungan untuk amankan pawai tersebut. Kabak Ops Polresta Pulau Ambon Kompol Syarifuddin mengatakan 130 personil ini akan mengamankan di dua titik. Pertama, pengamanan dilakukan di kawasan Gong Perdamaian Dunia dengan 15 personil. Kedua, 115 personil lainnya akan mengamankan rute yang dilewati peserta pawai. Selain itu, lanjut dia, sebanyak 20 personil juga yang akan melakukan pengamanan di tempat ibadah, yakni Pura Siwastana Giri di Gunung Nona, Ambon. Syarifuddin berharap pawai ogoh-ogoh berlangsung aman dan lancar. Masyarakat juga diimbau bisa menikmati pertunjukan jelang Hari Raya Nyepi itu. Pengamanan hari ini kita melibatkan 130 orang. 130 orang untuk kegiatan pengamanan pawai ogoh-ogoh itu 115 orang terdiri dari PAM lokasi di sini dan PAM rute. PAM rute itu dari sini, kemudian Pelni, kemudian BPDM, Polda Lama, kemudian turun di Soema, lagi Wisma Game, kemudian di tikungan Pomdam, turun ke Trikora, kemudian sampai di Petak 10, melewati depan Polres, kemudian tikungan Parigi 5,
dari situ lurus ke ininya di di Gong Perdamaian sini. Kemudian untuk besok itu kita juga sudah siapkan karena ini sifatnya nyepi, berarti kita tidak bisa rame-rame. Tetapi untuk yang jaga di tempat ibadah pura itu sudah kita siapkan, yaitu kurang lebih 20 orang. 20 orang. Kemudian ada tim patroli juga kita, ada tim siaga kita sudah bentuk untuk patroli juga, antisipasi apabila ada kemungkinan. Kira-kira begitu. Kita beralih ke berita selanjutnya, Tribuners. Demi sembako murah, warga Ambon rela berdesak-desakan dan panas-panasan. Sejumlah warga kota Ambon rela menunggu dari pagi hingga berdesak-desakan di Pantai Losari demi mendapatkan sembako murah Selasa 21 Maret 2023. Dari pantauan tribunambon.com pukul setengah 11 siang, warga rela berdesak-desakan di bawah terik matahari untuk mendapatkan beras, minyak kelapa, dan gula dengan harga cukup murah. Bahkan ada beberapa warga sempat adu mulut karena posisi antri yang semrawut. Satu warga bernama Hajara saat diwawancarai Selasa siang, Hajara menyatakan ia rela antri karena di operasi pasar yang diadakan di Sprindak dan Bulog ini, harga jual beras premium 5 kilo Rp 150.000, minyak kelapa Rp13.000 dan gula Rp7.000. Tentu harga begitu cukup murah dan sangat terbantukan di kondisi saat ini menjelang bulan Ramadan. Untuk diketahui dalam operasi pasar ini, beras yang dijual tidak sampai sejam habis terjual. Meski begitu, warga tetap antri ingin mendapatkan minyak kelapa dan gula yang stoknya masih banyak. Dari baris mama dong ini dan Anton kan sampai ke belakang ada cuma 1, 2, 3 barisan yang tadi di sini. Iya makanya itu masuk di baris 3 lah. Saya barang memang kalah barisan jangan salah barisan. Oke, Mawar ini apa Ibu? Yang di sini? Iya. 50 tuh 50. 50 itu 5 kilo ya? 5 kilo. Sedangkan untuk minyak kelapa dan gula? Gula 10.000 1 kilo. Gula. Ibu lihat dong antre ini bagaimana? Maksudnya dari ini dong antre bagaimana Bu? Ya Allah, antre setengah mati. Setengah mati. Setengah mati ya Allah, baru-baru kita sakit. Sakit berapa hari tuh? Baru orang GPB dari sini, tangan semua di sini. Bisa bagara lain. Terus setengah mati. Tapi ini katanya dari pihak ini sudah atur tapi cuma warga yang ini. Pokoknya mau diatur manusia ini saya nggak ada diatur, saya bisa mau diatur. Belum bisa diatur ya Bu? Mau serobot sah. Mau serobot sah. Masih dari kota Ambon, Tribuners, rutin bayar retribusi pedagang rujak di Air Salobar mengeluh lapak rusak. Para pedagang rujak di Air Salobar minta pemerintah kota Ambon memperbaiki lapak mereka yang rusak. Permintaan itu menyusul retribusi Rp5.000 per lapak yang disetor pedagang setiap harinya. Namun lapak yang rusak tidak ada perbaikan. Dijelaskan kawasan kuliner Air Salobar tidak hanya dikunjungi wisatawan lokal, mancanegara pun datang ke sini sehingga kondisi lapak yang memprihatinkan tentu mempengaruhi kenyamanan pengunjung. Lanjutnya lapak secara swadaya telah diperbaiki namun kini rusak lagi. Talahatu pun berharap pemerintah memperhatikan kondisi lapak dan salah seorang pengunjung, Marcel Riri Hena, mengaku sedih dengan kondisi lapak. Pantauan tribunambon.com pukul 12 siang, atap sejumlah lapak telah bocor. Nampak banyak daunan dari pohon ketapang berhamburan di atas atap yang memperparah kerusakan. Adapun jumlah lapak di kawasan kuliner Air Salobar sebanyak 19 unit. 5.000 yang ketong kasih. Jadi pemerintah mau perhatikan ketong rumahnya sampai ancur-ancur kayak begini. Ketong mau bikin baik, jadi ketong takut pohon di atas ini. Dia pun daun-daun itu yang bikin rusak ketong punya seng-seng ini. Ya ketong mau bikin baik,
habis daun gugur kembali. Yang katong minta dari pemerintah dong, perhatikan katong jual. Kasihan, ini pohon besar ini di atas kasihan. Tapi dulu tanam pohon ini per dia, ya memang dia bikin sombar per di jalan-jalan lain. Tapi pemerintah harus lihat katong punya ini tanpa jualan yang dong sudah kasih lokasi, katong sudah bikin memang ada. Tapi ini katong biaya sendiri, bukan dari pemerintah kasih. Katong punya seng-seng apa segala macam itu katong bikin sendiri. Tapi kali ini katong membangun bagaimana? Dengan kalau katong cuma bikin baik, lalu pohon di atas mau perhatikan apa bagaimana? No. Nah, itu yang katong minta cuma dari pemerintah saja yang biar katong jual, katong kesian, katong ini jual dekat kota. Bukan katong jual lalu masyarakat kota Ambon saja yang bukan datang lah makan, tapi orang dari luar juga yang ada datang ke katong tinggal makan. Lalu dulu ya katong pun tanpa jualan kayak begini. So, sedangkan dari luar-luar yang jauh-jauh kayak di Natsepa, pemerintah bisa lihat barang katong di sini. Itu saja yang mama bicara, bernyong-dong lah kayak makanya katong bisa ini dari pemerintah dong. Tribuners Pelni Ambon pastikan semua kapal yang docking bakal beroperasi jelang mudik Lebaran. Manajer operasional PT Pelni Cabang Ambon Muhammad Asagaf pastikan semua kapal yang docking saat ini akan beroperasi di awal April 2023. Hal itu menyusul adanya aktivitas arus mudik dan balik Lebaran 1444 Hijriah ini. Asagaf juga menjelaskan bahwa Pelni Ambon memiliki 10 kapal penumpang dan 7 kapal perintis yang masuk di Pelabuhan Yosudarso Ambon. Dari 10 kapal penumpang dan 7 kapal perintis itu, ada 5 kapal yang sementara docking. Di antaranya KM Ngapulu, KM Lauser, KM Sangiang, Sanus 72, dan Sanus 105. Asagaf pastikan Pelni Ambon sudah siap melayani arus mudik dan balik Lebaran tahun 2023 ini. Lanjut dikatakan, untuk mempermudah penumpang dalam bertransaksi membeli tiket kapal, penumpang dapat memesan tiket melalui kontak center, minimarket, website, channel online, dan mobile aplikasi yang tersedia. Lagi dok ini diperkirakan itu sebelum plus 15 sama minus 15 itu tuh sudah operasi. Operasi itu di bulan April nanti, Pak ya? Ya, akhir-akhir April atau akhir April sampai akhir ini. Maret. Pokoknya akhir Maret sampai akhir April, awal April. Jadi kapal-kapal yang docking untuk Pelni Cabang Ambon punya kapal kapal yang docking itu dipastikan jalan, Pak ya? Dipastikan jalan. Karena memang kita udah programnya begitu. Selama Nataru sama arus mudik Lebaran itu tidak ada kapal yang dock. Tidak ada kapal yang dock. Ya. Oke. Jadi Pelni bisa pastikan itu, Pak ya? Kita pastikan itu. Oke, siap. Kita ke berita terakhir Tribuners, inilah 5 program kantor bahasa untuk majukan pendidikan di Maluku. Kepala Kantor Bahasa Provinsi Maluku telah meletakkan batu pertama untuk pembangunan gedung kantor bahasa Provinsi Maluku di Desa Nania Baguala, Kota Ambon, Selasa 21 Maret 2023. Dalam laporan pembangunan yang dibacakan pejabat pembuat komitmen kantor bahasa Provinsi Maluku, Yulian Amalia, menjelaskan terkait program yang akan berjalan dilihat dari aspek kebermanfaatan gedung nantinya. Terdapat 5 program yang dijelaskan dengan tujuan pembangunan gedung itu. Pertama, Kantor Bahasa Provinsi Maluku menjadi rumah sastrawan dan penyair Maluku. Kedua, Kantor Bahasa Provinsi Maluku menjadi pusat layanan konsultasi revitalisasi bahasa daerah seperti kunjungan raja dan tokoh adat dalam rangka dukungan program penyelamatan atau revitalisasi bahasa-bahasa daerah yang terancam punah di Maluku. Sebagaimana kita ketahui, Maluku merupakan salah satu provinsi dengan jumlah bahasa daerah yang punah dan terancam punah yang sangat tinggi. Kantor Bahasa Provinsi Maluku telah merevitalisasi bahasa Haruku di
Pulau Haruku, bahasa Hitu di Pulau Ambon, bahasa Yalhatan di Pulau Seram, bahasa Oirata di Pulau Kisar atau Kabupaten Maluku Barat Daya, bahasa Kei di Kabupaten Maluku Tenggara, bahasa Yamdena di Kabupaten Tanimbar, dan bahasa Buru di Kabupaten Buru. Pada tahun 2023 direncanakan revitalisasi bahasa daerah akan dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Aru, bahasa Tarangan, dan bahasa Seram di Kabupaten Seram bagian timur. Untuk program ketiga, Kantor Bahasa Provinsi Maluku membuka layanan saksi ahli bahasa, antara lain kepada pihak kepolisian daerah Maluku terkait kasus pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan, dan sebagainya. Kantor Bahasa Provinsi Maluku juga melayani masyarakat yang memerlukan bantuan penerjemahan naskah-naskah berbahasa Belanda dan naskah berbahasa Melayu lama. Keempat, Kantor Bahasa Provinsi Maluku menjadi pusat gerakan literasi nasional di Provinsi Maluku yang mendampingi dan mendukung komunitas-komunitas literasi yang ada di Maluku yang digerakkan oleh anak-anak muda Maluku. Dan untuk program terakhir atau kelima, Kantor Bahasa Provinsi Maluku membuka layanan UKBI atau Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia dan BIPA, Bahasa Indonesia bagi penutur asing, yang menjadi prioritas nasional Merdeka Belajar untuk mengukur tingkat kemahiran bahasa Indonesia dan upaya internasionalisasi bahasa Indonesia. Setelahnya Tribuners, Kepala Kantor Bahasa Provinsi Maluku Syahril berharap dalam sambutannya agar pembangunan gedung baru dapat mendukung segala aspek agar menjadi suatu kemajuan pendidikan di Maluku. Gitu ya, ada beberapa bahasa kayak tadi di guru kalau tidak salah, Kayeli kalau tidak salah, Kayeli apa di TNS juga, belum di Senggara sana yang memang, nah ini memang karena ya di Maluku ini kan kita sudah banyak teknis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa di lingkungan Kemendikbud-Ristek pada bidang kebahasaan dan kesastraan di daerah. Dalam rangka mewujudkan tugas UPT Sastra. Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 21 Maret 2023. Mewakili seluruh kru yang bertugas,